Apa nih? Apa nih? Apa nih? Sabar. You didn't have to cut me off. Like I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Evrilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah dari kelas Eksya 4. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi dengan materi dari Asas Perjanjian. Selamat menonton. Baik, kita akan lanjut kepada materi, yaitu adalah asas perjanjian. Apa sih perjanjian? Perjanjian secara umum terdapat pada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Dalam KUH Perdata, buku 3 perjanjian berkarakter terbuka, yang artinya perjanjian boleh dibuat tanpa disertai oleh semua ketentuan dalam buku 3 asal tidak melawan hukum, keasusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih untuk mengikat dirinya pada satu orang lain atau lebih. Perjanjian bisa terjadi ketika ada satu atau dua orang ataupun lebih ketika mereka membuat perjanjian atau kesepakatan untuk suatu hal dan mereka sama-sama mensepakati hal tersebut, di mana tidak ada yang bertentangan ataupun tidak ada yang tidak suka pada kesepakatan tersebut. Mereka dengan sukarela menyukai kesepakatan tersebut sehingga bisa terjadi perjanjian tersebut. Baik, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu terdapat 12 asas-asas yang mengatur hukum perjanjian, yaitu ada yang nomor 1, asas kebebasan berkontrak, di mana pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibentuk secara absah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, di mana asas yang menaruh kebebasan bagi pihak-pihak untuk membuat, yang pertama ada menciptakan perjanjian, dan yang kedua ada mengadakan perjanjian menggunakan siapapun, dan yang ketiga memilih isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah memilih bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Ada pula yang nomor 2, yaitu asas konsensualisme, di mana pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa salah satu kondisi sahnya perjanjian merupakan adanya konvensi antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga adalah asas ketentuan mengikat, di mana pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa para pihak akan terikat menggunakan perjanjian yang sudah dibuatnya layaknya undang-undang. Dan yang keempat adalah asas itikat baik, di mana pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian wajib dilaksanakan menggunakan itikat baik. Ada pula asas yang kelima adalah asas keseimbangan. Adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang waktu menciptakan perjanjian pada kedua belah pihak. Dan yang keenam adalah asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak pada perjanjian tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak. Asas yang nomor 7 adalah asas kepribadian. Seseorang yang akan melakukan atau menciptakan kontrak hanya akan membuat kepentingan perseorangan saja, di mana pada pasal 1315 KUH Perdata dan pasal 1340 KUH Perdata menyatakan pada umumnya seseorang NIR bisa mengadakan perikatan atau perjanjian
selain buat dirinya sendiri. Dan juga ada asas yang ke-8 adalah asas kebiasaan. Wajib mengikuti norma yang lazim dilakukan. Yang dimana pada pasal 1347 KUH Perdata menyatakan hal-hal yang berdasarkan norma selamanya diperjanjikan, dipercaya secara membisu-membisu dimasukkan pada perjanjian. Selanjutnya, ada asas yang ke nomor 9, di mana asas tersebut adalah asas kepercayaan. Para pihak harus membangun rasa kepercayaan di antara mereka agar kedepannya dapat memenuhi kewajiban atau hantaran yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Ada pula asas yang nomor 10, adalah asas kepatuhan, di mana pada pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwa erat kaitannya dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian dan ketika tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak dan keadilan dalam masyarakat. Dan asas yang ke-11 adalah asas pelengkap. Pihak yang berjanji akan membuat syarat-syaratnya sendiri dalam kontrak. Jika tidak ditentukan, maka akan digunakan syarat-syarat hukum yang berlaku. Pula asas yang nomor 12 atau asas yang terakhir adalah asas perlindungan. Tujuannya untuk kreditur atau debitur yang membutuhkan perlindungan hukum, khususnya debitur karena biasanya dalam posisi yang rentan. Kita lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan mungkin hanya beberapa dari penerapan asas-asas perjanjian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, asas-asas perjanjian sering diterapkan dalam berbagai bentuk kontrak atau kesepakatan, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama bisnis. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan individu dan perusahaan untuk merancang perjanjian sesuai kebutuhan. Sementara asas konsensualisme menjamin bahwa perjanjian yang dibuat adalah hasil dari kesepakatan bersama. Sedangkan asas kekuatan mengikat memastikan bahwa para pihak melaksanakan kewajiban mereka. Dan asas itikat baik menuntut agar perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran. Terakhir adalah asas kepastian hukum, di mana mereka memberikan jaminan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki kejelasan dan dapat ditegakkan secara hukum. Mungkin saya hanya akan menjelaskan dari 5 di antara 12 asas tersebut. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi adalah asas-asas perjanjian merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan perjanjian agar sah di mata hukum dan dapat mengikat para pihak. Penerapan asas-asas ini tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan kesepakatan hukum dalam hubungan kontraktual. Pemahaman yang baik tentang asas-asas perjanjian akan membantu individu dan entitas bisnis dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Cukup sampai di sini materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya, dan juga saya ucapkan mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas dan kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. I used to think that I wasn't fine enough.